bersama saya Kanir Junior. Di video kali ini saya akan membahas mengenai grafika komputer. Di poin pembahasan yang akan saya bahas yaitu tokoh grafika komputer, terus yang kedua sistem koordinat, dan yang ketiga kita akan melakukan praktek di MATLAB-nya. Baiklah, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kanir Junior, NIM 2114-20027. Saya mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Sains Teknologi dari Universitas Bina Dharma Palembang. Nah, sebelum saya masuk ke poin pembahasannya tadi, saya akan sedikit menjelaskan grafik komputer itu seperti apa. Nah, di sini grafik komputer merupakan presentasi vektorial dan manipulasi data dengan komputer. Pada grafika komputer ini terjadi proses pembuatan, penyimpanan, dan manipulasi suatu model, di mana model ini dapat berupa fisik, matematik, artistik, dan bahan struktur abstrak. Grafika komputer adalah bagian ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar visual secara digital. Grafika komputer pada dasarnya mempelajari cara untuk meningkatkan dan memudahkan komunikasi antar manusia dengan komputer dengan cara menampilkan gambar model suatu objek menggunakan komputer. Nah, apa sih tujuan dari grafika komputer ini? Nah, tujuannya adalah memungkinkan manusia berkomunikasi melalui gambar, bagan, dan diagram. Kayak contoh yang sering kita temui adalah ketika presentasi kan ada yang namanya kayak bagan grafik batang ataupun grafik garis, itu kan merupakan salah satu contoh daripada grafik komputer. Nah, perkembangan grafik komputer telah membuat komputer lebih mudah untuk berinteraksi dan lebih baik untuk memahami dan menafsir berbagai jenis data. Nah, beberapa alasan lain yang menyebabkan perkembangan kebutuhan grafik komputer ini, yang pertama kebutuhan di berbagai bidang kehidupan tentang informasi grafik yang dapat mempermudah kita dalam mengerti data, terutama data dalam jumlah yang besar, dan perkembangan teknologi komputer. Nah, jadi bahwa jumlah data yang besar itu menjelaskan suatu data yang besar itu dipermudah dengan adanya grafika komputer ini. Terus yang kedua yaitu perkembangan teknologi komputer yang semakin besar. Jadi kalau semakin canggih satu teknologi itu, jadi semakin mempermudah kita dalam kerja kita, terutama dalam memperkenalkan suatu data gitu kan. Terus yang ketiga yaitu perkembangan aplikasi software grafika komputer yang semakin banyak sehingga perkembangan berbagai aplikasi menghasilkan gambar. Ini masih kayak kembali lagi di poin kedua tadi. Jadi perkembangan suatu teknologi juga menghasilkan aplikasi yang terbaru yang bisa mempermudahkan kita dalam mengerjakan grafika komputer ini tadi untuk menjelaskan suatu data. Selanjutnya grafik komputer ini diterapkan di bidang apa aja nih? Nah, beberapa di antaranya, yang pertama yaitu bidang pendidikan. Beberapa aplikasi yang sering digunakan di sini adalah electronic workbench. Apa nih? Electronic workbench adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan simulasi tata cara kerja rangkaian listrik. Nah, simulasi ini untuk menguji apakah serangkaian listrik yang dijalankan berjalan dengan baik dan sesuai dengan pendekatan teori yang ada. Terus perangkat lunak ini disertai di US seperti Windows sehingga pengguna dapat menguasai aplikasi dengan mudah dengan cara pengguna memiliki pengetahuan dasar tentang dasar elektronika. Selanjutnya yaitu graphical user interface. Pada graphical user interface, kita telah menggunakan grafis untuk mengendalikan komputer kita melalui ikon dan gambar. Antarmuka grafis ini mempermudah interaksi manusia dengan komputer dan alat-alat yang dikendalikan oleh komputer. Contohnya kayak desktop pada sistem operasi Windows, Mac, Linux, dan sebagainya. Nah, itu kan ada contoh gambar tuh. Itu ada di situ ada icon, ada gambar. Nah, itu yang disebut dengan GUI atau Graphic User Interface. Selanjutnya yaitu presentasi. Grafik presentasi biasa digunakan untuk melengkapi laporan keuangan, bisnis, data, ekonomi lainnya. Seperti yang saya jelaskan tadi kan, bahwa ada yang namanya grafik batang, grafik garis itu seringkali ada di dalam presentasi. Nah, bentuk grafik presentasi yang digunakan ada grafik garis, grafik batang, grafik lingkar, dan lain-lain. Nah, kayak contoh yang di belakang itu ada grafik batang. Ini grafik ini kita anggapnya seandainya grafik mengenai jumlah kelulusan mahasiswa dari tahun ke tahun. Kita anggap aja misalnya dari tahun 2020 sampai 2023. Nah, ada kategori 1, 2, 3 itu buat 2020, 2021, 22 dan 2023. Nah, yang di Batam seri 1 kita anggap itu adalah mahasiswa yang lulus. Seri yang kedua kita anggap mahasiswa yang belum lulus, dan yang seri ketiga ini kita anggap mahasiswa yang tidak lulus. Dalam arti kata dia tidak lulus tapi dia sudah berhenti kuliah di tengah jalan gitu. Nah, dari data ini kita lihat bahwa mahasiswa yang lulus dan belum lulus mengalami penaikan dan penurunan. Sedangkan mahasiswa yang tidak lulus tidak terjadi penurunan melainkan mengalami peningkatan.
Selanjutnya yaitu Computer Aided Design atau CAD. Adalah alat bantu berbasis komputer yang digunakan dalam proses analisis dan desain, khususnya untuk sistem arsitektur dan engineering. CAD banyak digunakan dalam mendesain bangunan, mobil, pesawat, komputer, alat-alat elektronik, peralatan rumah tangga, dan berbagai produk lainnya. Contoh aplikasinya itu AutoCAD, AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD yang menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Nah, selanjutnya yaitu Virtual Reality. Virtual Reality adalah teknologi simulasi komputer yang menggambarkan situasi realitas maya yang mana pengguna diajak untuk saling berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Lingkungan virtual yang dibuat seakan-akan menjadi nyata di mana user dapat berinteraksi dengan objek dalam suasana dalam lingkungan 3D. Nah, lingkungan reality bekerja dengan manusia otak seakan-akan yang dilihat adalah kenyataan. Nah, kayak contoh yang pertama itu ada gambar simulator sim, dan yang kedua ada simulator bus, di mana kedua aplikasi ini merupakan contoh dari virtual reality yang dimana si pengguna merasa bahwa kayak mereka benar-benar ada dalam itu. Jadi apa yang dilihat di dalam objek maya itu adalah suatu objek yang nyata. Diibaratkan seperti itu ya. Selanjutnya yaitu visualisasi data. Visualisasi data adalah teknik-teknik untuk membuat image, diagram, atau animasi untuk mengkomunikasikan suatu pesan. Visualisasi telah menjadi cara yang efektif dalam mengkomunikasikan data atau ide. Nah, ilmuwan ahli kedokteran, analisis bisnis sering menggunakan banyak informasi untuk menganalisis suatu masalah dalam mempelajari perilaku proses tertentu. Simulasi numerik menggunakan file yang berisi ratusan bahkan ribuan data untuk memberikan gambaran hasil suatu evaluasi. Data tersebut diproses sehingga mendapatkan hasil dalam bentuk visual. Visualisasi grafik dan proses untuk sekumpulan data dari ilmuwan dan engineering dan data-data dokter biasanya disebut dengan scientific visualization. Contoh visualisasi struktur protein, visualisasi struktur website. Nah, contohnya ada kayak di gambar sebelah kanan itu. Lanjut, Computer Art merupakan komputer grafis untuk menghasilkan karya-karya seni. Aplikasi komersial art dan fine art, seniman menggunakan bermacam-macam perangkat lunak grafis yaitu paint program dan draw program. Aplikasi komersial art dapat dilihat pada desktop publishing, advertising, desain tekstil dan lainnya. Perangkat lunak menggambarkan seperti CorelDRAW, Macromedia Freehand, dan Adobe Illustrator dapat digunakan untuk membuat logo, cover buku, dan pembuatan komik. Aplikasi fine art dapat dilihat pada penggunaan perangkat lunak grafis untuk pembuatan bermacam-macam gambar sesuai gagasan atau imajinasi dari pelukis. Nah, pembuatan gambar dapat berupa mouse atau di teaser, pilihan pen dan brush dengan pengaturan warna membantu untuk mendapat gaya yang sesuai dengan kehendak si pelukis, kehendak si peniman. Beberapa paket aplikasi paint program dapat digunakan untuk membuat lukisan mirip seperti cat minyak dan cat air. Hasilnya dapat berupa kartun, potret, foto, layout media cetak, logo, lukisan abstrak, desain interior dan eksterior. Nah, kayak contohnya Adobe Photoshop yang sering banyak digunakan Adobe Photoshop. Kalau sekarang apa ya? Mungkin banyak lah. Lanjut, hiburan. Komputer grafik juga digunakan secara luas di bidang entertainment, khususnya pertelevisian, motion pictures, animation, video clip, dan sebagainya. Contohnya ada kayak contoh film animasi. Animasi komputer adalah proses yang digunakan untuk menghasilkan gambar bergerak secara digital. Animasi CGI atau computer generated image adalah proses yang digunakan untuk menghasilkan gambar atau animasi menggunakan grafika komputer. Dengan animasi CGI, kita dapat membuat scan animasi statis dan dinamis. Untuk menciptakan ilustrasi gerak, gambar ditampilkan di layar komputer dan sering diganti gambar baru yang serupa tetapi sedikit lebih cepat. Software atau perangkat lunak untuk membuat animasi 2 dimensi adalah Macroflash, Macromedia Director, Toon Boom Studio, Adobe Image Ready, dan CorelDRAW, Swiss Max. Nah, software yang digunakan untuk membuat animasi 3D adalah Cinematic 4D, Cinematic 4D, Blender, 3D Studio Max, Maya, Poser, Rise, View, dan Dash 3D. Nah, selanjutnya yaitu pengolahan citra. Pengolahan citra merupakan teknik untuk memodifikasi atau menginterpretasikan gambar yang ada seperti foto dan rangkaian gambar film. Grafika komputer dan olahan citra digital merupakan suatu rumpun ilmu. Perbedaannya yaitu pada input, di mana input untuk proses grafika komputer adalah data deskriptif, sedangkan input pada pengolahan citra digital adalah sebuah citra. Nah, lebih jelasnya ada suatu gambar di situ saya berikan. Nah, ada 4 tujuan pengolahan citra, yaitu meningkatkan kualitas tampilan citra atau image enhancement, mengurangi ukuran file citra atau image compression, memperbaiki citra keadaan semula image restoration, dan mengekstrak fitur tertentu dari suatu citra.
Lanjut, ada video game. Video game adalah permainan yang melibatkan interaksi dengan user interface untuk menghasilkan umpan baik serupa visualisasi pada perangkat audio. Kayak contohnya Tetris, terus game online lainnya kan. Mereka menggunakan daripada grafika komputer. Terus selanjutnya yaitu Computer Aided Software Engineering atau CASE. Mirip dengan CAD tadi tetapi digunakan di bidang software engineering. CASE digunakan dalam memudahkan user requirement, pemodelan base data, workflow dan proses bisnis, dan struktur program dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu computer vision, adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dari mesin-mesin yang dapat melihat, kayak contohnya data citra ya. Nah, dari penjelasan saya tadi, bagaimana? Apakah ada yang bisa kalian tangkap dari materi tadi? Kayak contoh, apa itu grafika komputer? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kita masuk ke bagian tokoh pelopor daripada grafika komputer. Yang pertama yaitu William Peter, lahir di Independence, Missouri pada tahun 1928. Nah, sebelum kuliah, dia bekerja di beberapa pekerjaan seni di Kansas City, di mana dia mengepalai Departemen Alat Bantu Pelatihan untuk Korps Transportasi Angkatan Darat Amerika Serikat. Terus pada tahun 1950, dia bergabung dengan University of Illinois Press, di mana dia merancang publikasi, pameran, dan poster. Pada tahun 1952, beliau mendapatkan gelar BVA dari University of Illinois. Ketertarikan pada penerapan komputer digital untuk mengasah seni grafis dimulai ketika dia menjadi direktur seni untuk Family Weekly di Chicago, di mana dia mendesain ulang seluruh majalah. Nah, beliau Peter adalah seorang desainer grafis pada perusahaan penerbang Boeing. Pada tahun 1960 dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah grafika komputer dengan membuat aplikasi grafika. Komputer untuk simulasi tubuh manusia yang disebut manusia Boeing yang menggambar beberapa posisi pilot di atas kokpit pesawat. Lanjut, yang tokoh kedua yaitu Ivan Edward Sutherland. Ivan Edward Sutherland adalah seorang ilmuwan komputer terkenal yang lahir pada 16 Mei 1938 di Hastings, Nebraska, Amerika Serikat. Dalam cerita ini diuraikan perjalanan hidup Sutherland dan kontribusinya dalam bidang komputer. Saat masih bersekolah di SMA, Sutherland tertarik pada grafika dan memiliki minat dalam grafika komputer. Setelah lulus dari Scottsdale High School, dia melanjutkan pendidikan di Carnegie Institute of Technology dengan beasiswa penuh. Dia memperoleh gelar sarjana sains pada tahun 1959, terus gelar Master of Science pada tahun 1960, dan gelar doktor filsafat dalam teknik elektro pada tahun 1963. Pada tahun 1966, ia juga menerima gelar Master of Art kehormatan dari Universitas Harvard. Tesis Dr. Sutherland yang berjudul Sketchpad, a Man-Machine Graphical Communication System, yang menggambarkan antarmuka pengguna grafis komputer pertama. Dia mengembangkan Sketchpad menggunakan komputer TX2 yang unik, yang memungkinkan pengguna untuk menggambar langsung di layar komputer menggunakan pena ringan dan keyboard. Sketchpad memperkenalkan inovasi penting seperti struktur memori hierarki dan kemudian memperbesar dan memperkecil gambar. Setelah lulus, Sutherland memenuhi kewajibannya di dinas militer dengan menerima komisi dari Angkatan Darat Amerika Serikat. Dia kemudian bekerja di Universitas Michigan dan Badan Keamanan Nasional sebagai insinyur listrik yang mengkhususkan diri dalam komputer. Pada tahun 1964, Sutherland menjadi Kepala Kantor Teknik Pemrosesan Informasi atau IPTO, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, menggantikan CGR Leader. Pada posisi ini, ia memiliki anggaran besar untuk mensponsori penelitian komputer, terutama dalam bidang time sharing dan kecerdasan buatan. Beliau juga berperan penting dalam mengembangkan realitas virtual. Pada tahun 1968, ia menciptakan sistem tampilan yang dipasang di kepala augmented reality pertama yang dikenal dengan pedang Damocles. Selama karirnya, ia juga terlibat dalam penerangan film animasi. Selain itu, Sutherland juga terlibat dalam pendidikan dan pembimbingan mahasiswa. Beberapa mahasiswa yang berhasil dan terkenal yang dia bimbing antara lain Andy Zuckler, pendiri Silicon Graphics, Netscape, dan WebMD, Henry Gowron, pendiri teknik bayangan halus ground dalam grafika komputer, Alan Kay, penemu bahasa pemrograman Smalltalk dan penerima penghargaan Turing tahun 2023, serta Edwin Catmull, salah satu pendiri Pixar dan mantan presiden Walt Disney dan Pixar Animation Studio. Seiring berjalannya waktu, Sutherland terus berkontribusi dalam bidang komputer dan mendirikan perusahaan konsultan bernama Sutherland Sproul and Associates. Perusahaannya kemudian dibeli oleh Sun Microsystems pada tahun 1990 dan Sutherland menjadi rekan dan wakil presiden di Sun Microsystems. Lanjut, tokoh ketiga yaitu Steve Russell. Lahir pada tanggal 12 Mei 1937 di Hartford, Connecticut, Amerika.
Keterangan Steve Rollins pada komputer dimulai ketika pamannya, seorang profesor Harvard, mengatur tur komputer Harvard Mark I. Russell kemudian kuliah di Dartmouth College sebagai jurusan matematika dan setelah kuliah beralih ke bidang baru komputer. Pada awal 1960, Russell mulai bekerja dengan John McCarthy di proyek serius buatan MIT, di mana ia menyusun sendiri dua versi penerjemah pertama untuk bahasa program LSP. Saat di MIT, Russell bergabung dengan Test Model Railroad Club atau TMRC dan diperkenalkan pada PDP-1. Terinspirasi dari beberapa file dan buku fiksi ilmiah favoritnya, Russell dan sesama program Martin Bryce dan Wayne Winton memahami permainan dua pemain yang bernama Space War untuk PDP-1. Meskipun Russell menulis versi pertama game ini pada tahun 1961, demikian signifikan dibuat pada musim semi 1962 oleh Peter Sampson dan Edward dan Marcel Grace. Space War dianggap oleh banyak orang sebagai video game dua pemain pertama untuk komputer digital. Selanjutnya yaitu I.J. Jazak, lahir pada tahun 1962 di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Pada tahun 1963, Edward Jazak di Bell Labs, Murray Hill, New Jersey, memproduksi film animasi komputer pertama. Film berdurasi 1,25 menit berjudul Simulation of Two Zero Gravity Gradient Attitude Control System untuk menentukan bagaimana jenis satelit tertentu akan bergerak melalui luar angkasa. Film yang juga dinarasikan oleh Jazak ini mensimulasikan gerakan autorotasi satelit komunikasi sebagai rangkaian fase tunggal. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sistem koordinat. Apa sih koordinat itu? Nah, koordinat ini dapat diartikan sebagai tata keseimbangan yang membantu kita dalam menentukan suatu kondisi dengan nilai dan batas dalam konteks geometri. Pada komputer grafik ada 3 macam sistem koordinat yang harus kita perhatikan, yaitu koordinat nyata, koordinat sistem, koordinat tampilan atau layar. Nah, yang pertama yaitu kita akan bahas dulu koordinat nyata. Koordinat nyata adalah koordinat tempat suatu benda berada, contoh objek. Ada koordinat tempat suatu objek berada. Koordinat nyata sering disebut sebagai real world coordinate. Koordinat nyata juga digunakan dalam grafik komputer untuk menentukan posisi objek dalam ruang 3 dimensi. Koordinat nyata biasanya terdiri dari 3 angka yang mewakili posisi titik dalam sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Lalu yang kedua yaitu sistem coordinate system. Sistem koordinat adalah sistem yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik dalam ruang. Terdapat beberapa jenis sistem koordinat yang umum digunakan. Salah satunya adalah sistem koordinat kartesius atau koordinat kartesian. Selain sistem koordinat kartesius, terdapat juga sistem koordinat lain seperti koordinat polar, koordinat bola, koordinat silinder, dan lain sebagainya. Nah, setiap koordinat memiliki cara berbeda dalam menentukan posisi titiknya. Pada koordinat sistem kartesius biasanya dikaitkan 2 dimensi dan 3 dimensi. Pada koordinat 2 dimensi terdapat 2 sumbu, yaitu sumbu X dan Y. Sedangkan 3 dimensi terdiri dari 3 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y dan Z. Nah, di bawah itu ada gambar bahwa program koordinat itu memiliki 4 kuadran dan 3 kuadran. Silakan kalian skip untuk membacanya. Saya akan lanjut materi ke koordinat layar atau koordinat screen coordinate. Koordinat layar merupakan koordinat yang dipakai untuk mengatur penampilan suatu objek pada layar. Arah sumbu koordinat layar berbalikan dengan koordinat kartesian. Pada koordinat kartesian, nilai X bertambah dari kiri ke kanan dan nilai Y bertambah dari bawah ke atas. Sebaliknya pada koordinat layar, nilai X bertambah dari kiri ke kanan dan nilai Y bertambah dari atas ke bawah. Nah, gambar di bawah itu merupakan perbedaan daripada koordinat kartesian dan koordinat layar. Nah, sekarang kita masuk ke praktek MATLAB. Oke, ini sudah terbuka ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai 2 soal ya. Ada 2 soal yang kita gunakan untuk praktek di MATLAB-nya, dan soal yang ini sudah saya salin di sini. Nah, untuk cara membuat projectnya itu kalian bisa langsung tekan plus di sini. Nah, kalian bisa langsung isi, atau kalian mau set terlebih dahulu bisa kalian set. Bisa pakai shortcut Ctrl S. Nanti kalian tinggal pilih masukkan nama ya. Nanti kita akan praktek untuk buat baru ini di keempat, karena yang ketiga sudah saya buat. Nah, di soal ini berprogram menggunakan grafik dalam 4 view. Anda menentukan sendiri jenis grafik dan view-nya. Untuk persamaan Z cos XY dengan tan 3Y dan sin XY dengan rentan untuk ini harus ada rentan untuk nilai Y dan X dan Y ya.
Nah, kita masukkan dulu X sama dengan perbandingannya tadi 0. Terus angka ini berapa ya? 1 dah. Terus 5 pi, 5 dikali pi. 5 dikali pi. Lalu titik koma, lalu untuk Y-nya hampir sama. Perbandingannya sama untuk Y-nya, jadi 1 5 dikali pi, lalu kita gabungkan X ini pakai kecil, terus Y sama dengan mescrit dan Y, terus Z sama dengan cos X dikali Y, terakhir titik sebagai batas lalu kali dengan tan 3 dikali Y, titik sebatas titik lalu dikali dengan sin X dikali Y. Nah, kita save terlebih dahulu, kita coba run. Apakah ada error enggak sampai sini? Coba kita hapus dulu ya soal yang di atas ini. Kita jalan lagi. Oh, ini di mescritnya kita nggak pakai ini, tapi pakai tanda kurung. Save, lalu kita runkan lagi. Nah, oke, ini sudah keluar ya di workspace-nya, ini sudah muncul, berarti kode yang kita masukin benar. Nah, untuk yang XY ini bisa kita pakai shortcut. Shortcutnya yang kita pakai yaitu kayak gini. Kita masih di XY ini, kita hanya perlu ganti yang di XY ini, kita ganti dengan nilai ini. Kita masukkan aja di sini langsung. Terus dan Y-nya juga. Nah, yang ini tadi kita hapus. Kita save. Nah, untuk kita lihat bagaimana nggak ketipu sama hasil yang tadi, kita coba clear dulu. Kita bersihkan comment window-nya sama workbench menggunakan perintah clc sama clear. Nah, udah nih, baru kita save, terus kita run. Oke, XYZ. Nah, itu udah keluar, berarti kodenya udah benar. Nah, sekarang dari perintahnya tadi menampilkan 4 grafik dalam 4 view. Bola program menampilkan grafik dalam 4 view. 4 view kita coba. 4 view apa nih, grafik apa nih? Kita buat dulu subplot 221. Kita coba buat mesh contour deh, daripada X, Y, Z dengan titel. Kita kasih judulnya untuk grafiknya. Kita kasih titel mesh contour. Terus kita buat lagi support grafik yang kedua dengan lokasi titiknya itu di 2. Terus kita buat mungkin stroke lah, contour X, Y, Z. Terus dengan titel, dengan judul contour, terus subplot kasih 2, 2, 3.
itu kita buat waterfall. Coba buat waterfall X, Y, Z dengan titel ini nih, ke waterfall ini grafik air terjun, kita buat aja waterfall. Dan yang terakhir support apa nih ya, kita buat dulu posisinya ya di 4. Coba kita buat mesh Z X, Y, Z. Maka enter, baru kita kasih titel dengan judul mesh Z. Kita save, terus kita run. Oke, kita tunggu hasil. Nah, ini hasilnya, yaitu yang posisi gambar 1 yang kiri atas itu adalah mesh kontur, dan yang kanan atas sub kontur, dan yang kiri bawah waterfall, dan yang kanan mesh yang Z. Ini yang untuk nomor 3. Nah, kita buat untuk yang nomor 4. Untuk cara buat projectnya ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, klik new. Nah, di sini kita lihat dulu soal. Buat program penggunaan view sub kontur, grafik mesh kontur, dan kontur 3D dan kontur 2D dalam satu frame. Persamaannya sama seperti persamaan yang tadi, dengan rentan juga sama. Kita copy paste aja yang tadi, karena persamaan yang tadi sama. Copy paste yang ini. Nah, terus yang kita buatkan yaitu subkontur, mesh kontur, dan kontur 2D dan 3D ya dalam satu frame. Hampir sama seperti yang kita buat tadi, hanya saja dia yang kita buat ada mesh kontur, subkontur, terus kontur 2D dan 3D. Kita ambil saja yang kedua tadi, berarti yang kita buat tadi hampir benar ya sudah. Mesh, yang kita buat mesh dan sub, kan metode yang tadi sama, jadi kita kita ganti mesh sub. Terus yang ketiga tadi dia minta buat kontur yang 2D. Coba dulu 3, terus kontur ini. Nah, ini kontur untuk yang 2D. Untuk 2D yaitu X, Y, Z dengan titel kontur 2D. Dan yang grafik yang keempat yaitu kontur yang 3 dimensinya 2, 2, 4, terus kontur 3. Hanya bedanya di 3 dengan kontur saja ya. Kalau kontur saja itu berarti untuk bikin kontur yang 2 dimensi. Kalau kontur 3 yaitu kontur yang 3 dimensi. Oke, terus kita buat titel di sini. Kontur 3D. Nah, untuk buat titel ini harus wajib dengan tanda petik ya. Kalau nggak tanda petik nanti programnya jadi error atau mungkin nggak jalan ya. Nah, yang tadi kita bersihin dulu. Nah, iya, kita simpan terlebih dahulu kan. Ini udah diketik. Udah diketik nih. Nah, kita simpan, pakai shortcut aja Ctrl S. Nanti akan tampil kayak gini untuk memberi nama. Kita buat dulu di sini oke, terus di bawah ini ada tombol save. Kalian klik, tunggu. Oke,
maaf laptop saya sedang lemot. Oke, kalau 2 kali klik nanti dia bakal mikir bahwa kita 2 kali save. Masih pas 2 kali, nah cukup klik no saja ya. Udah di save, terus kita bersihin dulu yang workspace sama komennya tadi. Perintahnya clc sama clear, kita enter. Nah terus yang di kanan ini tadi pikernya kita tutup dulu. Nah baru kita klik lagi run yang ada di atas ini. Oke, di workspace X Y Z keluar, dan ini hasil daripada yang nomor 4 ini tadi, dimana dia ingin buatkan program mesh contour, subcontour, terus kontur 2 dimensi dan kontur 3 dimensi dalam satu frame. Nah ini yang sebelah kiri atas mesh, yang kanan atas sub, yang kiri bawah kontur 2 dimensi, yang kanan kontur 3 dimensi. Baiklah, hanya itu penjelasan saya mengenai grafika komputer dan juga praktek di MATLAB-nya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon ampun. Saya Karnil Junior, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.